apa top of mind orang ketika disebut nama Bandung Barat. Sekarang saya nanya ke beberapa orang, top of mind Bandung Barat itu OTT tadi. Kan sedih. Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Sobat PR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama nanti di November itu ada pilkada serentak seluruh Indonesia, termasuk salah satunya Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita berkali-kali tamu dari calon wali kota Bandung. Nah, ini alhamdulillah kedatangan langsung salah satu calon Bupati Bandung Barat. Beliau Pak Didik Agus. Kiprahnya cukup panjang sebenarnya di sejak Kabupaten Bandung Barat berdiri di 2000. Bandung Barat berdiri melepaskan jadi otonomi daerah di 2007. Nah, beliau masuk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Partai Keadilan Sejahtera dari 2009 ya Pak ya. 2009. Nah, yang menariknya beliau tuh banyak kiprahnya di pendidikan. Nah, kita pengen tahu awalnya sih pendidikan sebenarnya sangat mendasar bagi kita semua, termasuk kepentingan bagi KBB, karena sampai saat ini IPM KBB juga cukup rendah ya, masih cukup rendah. Itu mungkin mudah-mudahan itu jadi menjadi atensi beliau ketika nanti memimpin Kabupaten Bandung Barat. Dan beliau punya background pendidikan yang cukup panjang juga. Nah ini menariknya, beliau lulusan dari Farmasi ITB, tapi menjadi dosen. Saya juga dosennya bukan dosen farmasi lagi. Dosennya ilmu komputer. Saya juga penasaran dari farmasi ke komputer tuh gimana ceritanya, Pak? Iya. Jadi yang pertama saya tuh dulu masuk farmasi, kemudian ketika semester ke berapa ya? Semester ke-6 ke-7 lah. Saya masuk Piksi. Piksi. Ya, kan dulu kan masih awal-awal tuh Piksi. Saya masuk 87 ke ITB. Piksi itu apa? Mungkin ada teman-teman sobat PR yang belum tahu, Pak. Piksi itu Pusat Ilmu Komputer dan Sistem Informasi ITB. Jadi zaman saya masuk ITB itu kan masih baru awal komputer ya, desktop. Tahun berapa, Pak? 87. 87. Berarti masih PC yang pakai disket gitu ya, Pak? Disket itu, ya. DOS gitu ya, DOS yang masih XT 486 gitu. Pasti nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Bahkan saya sempat di Piksi itu ada yang namanya mainframe, itu yang gedenya sekamar. Oh gitu? Iya, itu masih. Nah, saya tertarik ke komputer karena waktu itu mulai masuk era komputer ya, desktop. Nah, tunggu, kecil di mana Bapak? Saya kecil di kampung. Belum kenal komputer ya dulu? Belum kenal komputer. Jadi pertama ngeliat komputer ketika di kampus berarti? Iya. Nah, begitu lihat tuh tertarik nih. Sampai saya kepikiran pindah ke jurusan informatika. Tapi saya pikir-pikir, kalau di ITB kan, kalau pindah jurusan, itu tahap pertama bersama TPB. 1 tahun itu harus lewat. Terus harus 1 tahun di jurusan sendiri. Baru boleh pindah. Berarti kan saya wasting time 1 tahun tuh. Sayang ya? Sayang. Adik saya masih 5. Oh, Bapak sulung? Enggak, saya ketiga. Adik saya masih 5. Oh, masih 5. Iya. Sementara Bapak di kampung? Guru. Jadi saya kebayang, kalau saya terlambat 1 tahun, adik saya gimana? Iya, nggak kebagian kan gitu. Nah, makanya udahlah saya teruskan. Cuman hobi saya ke komputer saya teruskan dengan masuk Piksi. Saya kemudian daftar jadi asisten di Piksi, itu namanya asisten. Ngajar. Waktu itu saya belajar dan kemudian jadi pengajar, namanya DBase. DBase. Kalau dulu kan untuk pengolah kata WordStar. Ya, WordStar. Pengolah angka Lotus. Oh iya benar. Untuk database DBase. Nah, itu zaman dulu. Ke database ya? Saya database. Kenapa senangnya database, Pak? Kalau WordStar ya gitu-gitu aja kan. Ya, ngetik nulis aja ya. Kemudian Excel, sekarang Excel ya. Dulu Lotus itu ya cuman itu. Kalau database itu lebih menarik lah. Nah, saya jadi pengajar di situ dan akhirnya saya tertarik di situ sampai kemudian saya belajar programming. Programming khusus database. Dulu ada namanya bahasa Clipper namanya. Clipper itu khusus untuk database. Ya. Nah, dari situlah kemudian saya
tertarik di komputer, terus kemudian ketika lulus, saya diminta dulu, yang sekarang jadi Unicom. Oh. Dulu itu namanya LPKIG namanya. LPK IG, IG. Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jerman. Di Indonesia. Oh, Karena dulu yang Jerman. terkenal itu LPKIA. Ya. Indonesia Amerika kan. Oh. Nah, waktu itu ada yang membuat LPKIG. Saya diminta untuk ngajar di base dan Clipper programming gitu. Ya. Kira-kira gitulah. Oh. Kenapa dari farmasi ke Ya. komputer? Pak, Tapi ilmu farmasinya gimana, Pak? pokoknya saya harus lulus aja gitu. Itu aja ya. Saya tidak boleh memalukan ayah saya, karena saya terkenal di kampung bahwa anaknya Pak Iskandar itu masuk ITB. Kalau sampai bapak saya ditanya, Pak, anaknya yang dulu masuk ITB udah lulus belum? Oh, dia nggak lulus. Kasihan bapak saya kan. Udah berjuang ya. Jadi saya harus lulus gitu. Tapi bapak guru SD. Guru SD. Kepala sekolah waktu saya waktu kecil itu sudah kepala sekolah. Jadi begitu. Tapi saya jadi dosen bukan hanya komputer. Saya sempat jadi dosen dulu namanya STTB, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung sekarang? Yang sekarang gabung dengan STIE Widyatama menjadi kampus Universitas Widyatama. Jadi cikal bakalnya bapak ikut juga? Ya, saya dulu dengan salah seorang dosen di ITB, saya ngajarnya kimia dasar. Kimia dasar. Nah, masih kepake nyambung ya. Masih relate sama ilmu farmasi masih ada ya. Ya, gitu. Nah, terus kan berkiprah jadi dosen, terus bikin yayasan. Nah, apakah karena rootnya dari pendidikan, bapak guru, jadi akhirnya bikin yayasan yang berkiprah di bidang pendidikan? Mungkin agak loncat ya. Saya setelah lulus, saya diajak sama dosen untuk kemudian mengerjakan beberapa proyek. Nah, yang saya gunakan bukan ilmu farmasi, tapi ilmu komputer, database, dan programming database itu. Saya ada beberapa proyek di pendidikan Dirjen Dikti, terus kemudian ya beberapa lah. Sampai akhirnya saya menjadi konsultan di Depdikbud, Depdiknas zaman itu, Departemen Pendidikan Nasional. Nah, pada saat tahun 2002 lah, itu anak pertama saya itu masuk usia SD. Ya, nah saya scanning SD di sekitar rumah saya. Cuma di mana, Pak? Saya di Tanimulya, Kecamatan Ngampera, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Berarti emang udah warga KBB sudah lama ya, Pak? Udah lama sekali. Ketika saya scanning, nggak ada nih menurut saya yang sekolah yang cukup berkualitas. Itu belum musim zonasi-zonasian ya? Belum. SD negeri juga jarang di situ mungkin. Ada. Cuman kan menurut saya, wah ini saya kayaknya nggak rela lah gitu sekolah, nggak serak lah gitu ya. Akhirnya, wah ini agak jauh ada nih di Cimahi, sekolah yang menurut saya bagus gitu ya. Lumayan dari Tanimulya ke Cimahi. Iya. Nah, begitu dihitung-hitung, wah ongkos transport, makan siang, dan seterusnya itu, wah lumayan juga gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol dengan ini, akhirnya udahlah buat sekolah aja gitu. Jadi dari situ kita memutuskan buat yayasan, buat sekolah. Kumpulkan teman-teman yang punya anak yang mau masuk SD lah gitu. Terkumpullah sekitar 24 calon siswa. Udah bismillah kita bikin sekolah. Ya kira-kira gitu mulai. Di mana sekolah pertama waktu itu? Di Tanimulya. Oh, di sekitar rumah berarti ya? Dan waktu itu kita cari tempat yang kira-kira cocok di mana. Ada bangunan mau kita sewa ternyata mahal. Akhirnya ketemu ada Masjid Al-Mujahidin namanya. Dia punya lokal, hanya dipakai pagi, dipakai sore karena untuk dinia, TPA lah gitu. Nah, kita kerjasama. Jadi pagi kita pakai sekolah, sore dipakai TPA dulu. Setahun di situ. Kasarnya mah di emper masjid lah. Gitu. Oh, di situ. Iya. Baru tahun kedua, alhamdulillah ada rezeki, kita beli tanah, kita bangun. Bapak dari awal kan asalnya satu sekolah di pinggir emperan Masjid Mujahidin ya, Pak. Terus sekian tahun kemudian sampai sekarang udah berapa sekolah jadinya, Pak? Sekarang di usia 22 tahun, alhamdulillah 22 unit. 22 unit sekolah. Dari TK sampai sekolah tinggi. Total siswanya? Siswa ya sekitar 7.000 lebih lah. 7.000 lebih. Nah kan itu bidang pendidikan Bapak perhatian ke sana.
apakah juga menjadi, kan tadi karena di sekolah dekat rumah itu kayaknya kurang sreg ya? Ya. Nah, sekian itu 2002. Ya. Sekarang udah 22 tahun 22 kemudian. tahun. Gimana kondisi sekolah di KBB sendiri? Ya, alhamdulillah sekolah swasta banyak yang berkualitas. Ya. Mulai banyak. Contoh misalnya terakhir berita tentang ranking UTBK ya. Tingkat SMA berarti itu memang urutan 1 sampai 4 itu swasta semua. Urutan 1 sampai 4 swasta semua. Rata-rata nilai UTBK ya. Kalau nggak salah saya lihat di berita itu begitu. Artinya kalau kualitas sudah mulai naik. Nah, memang untuk sekolah negeri ini ya perlu perhatian. Ya. Perlu perhatian. Apa sih sebenarnya dari jumlah sekolah sendiri mencukupi nggak Pak untuk dengan lulusan ketika dari SD masuk ke SMP untuk di KBB sendiri? Kalau kita punya ada beberapa ada wartawan juga di daerah gitu ya. Jadi memang akses ke sekolah yang masih kurang ya. Jadi dari satu desa ini mau ke sekolah ini sangat jauh, akhirnya mereka kadang tidak sekolah, kadang mencari yang terdekat tapi tidak sesuai dengan keinginan gitu. Iya. Jadi memang masalah pendidikan itu yang utama 2 memang. Satu masalah akses, yang kedua masalah kualitas. Ya. Akses memang betul tadi. Ya kalau SD saya kira mungkin nggak terlalu ya. Bahkan bisa dibilang lebih dari cukup lah. Negeri plus swasta gitu. Yang SMP mulai agak kurang. SMA lebih kurang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang selain tadi meningkatkan akses untuk sekolah, mindset juga perlu diperbaiki. Bandung Barat itu kalau salah satu indikator pendidikan itu kan rata-rata lama sekolah ya. Rata-rata lama sekolah di Bandung Barat itu kalau laki-laki itu 8,4. 8,4 berarti itu sampai SMP ya? SMP kelas 9. Kelas 9. Ya. Perempuan malah lebih rendah, 7,8. Jadi kalau di rata-rata 8, lah. 8, Artinya kalau 8, rata-rata orang Bandung Barat can lulus SMP. Jadi ya kita bisa bayangkan ya, orang belum lulus SMP maka banyak keterbatasan tentu. Ya. Baik dari sisi wawasan, kecerdasannya, terus kemudian kesempatan dia mendapatkan akses pekerjaan yang layak dan lain-lain lah. Nah, itu kondisinya. Makanya ya tadi kita harus tingkatkan dari sisi akses dan kualitas gitu. Nah, itu apakah itu juga dampaknya kalau daerah KBB Selatan gitu ya, kayak Gunung Halu, Cimpokor, terus ada sekitarnya Rongga itu pernikahan anaknya juga cukup tinggi, Pak. Dan janda yang mudanya juga cukup banyak gitu. Sebagai salah satu aksesnya ke sana. Kemarin kayak yang ini akses yang buruk ya, Pak. Jadi ada seorang warga sana, ibu-ibu umur 19 tahun, dia udah nikah 3 tahun sebelumnya. Karena jalan yang buruk, dia terpaksa melahirkan di jalan. Ditandu tuh. Itu kan gambarnya 2 hal ya, Pak ya. Jalan yang buruk, akses infrastruktur yang buruk, terus dia nikah muda, 17 tahun. Tambah satu lagi. Iya. Akses layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Nah, itu kan sangat jauh. Betul. Itu kondisi realnya seperti itu. Berarti kalau selatan memang apakah bisa disebut masih dianaktirikan atau gimana? Jadi begini. terkait kasusnya ya. Saya sepakat. Jadi ada 3 poin. 1 poin tentang infrastruktur. Poin kedua tentang akses terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga terkait dengan tadi pernikahan muda. Dan kalau mau ditambah ya tentang pendidikan kan. Kalau dia sekolah kan tidak ya dia nggak 16 tahun nikah kan enggak lah gitu ya. Kan lulus SMA aja udah 18 tahun kan gitu. Nah itu. Nah, terkait dengan daerah selatan karena kejadiannya di Rongga ya. Memang ini teman-teman di selatan memang masih mengeluhkan seolah-olah daerah Bandung Barat Selatan ini dianaktirikan. Saya kemarin juga ketika ketemu masyarakat, pertanyaannya sama. Saya bilang, saya kira itu lebih kepada perasaan. Kenapa perasaan saya bilang? Karena daerah selatan itu lebih luas daerahnya, kemudian antar desa atau antar pemukiman
itu jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh. Sehingga panjang jalan itu juga lebih besar, itu lebih panjang lah gitu. Volume jalannya, terus kemudian medannya juga lebih berat gitu. Sehingga katakanlah alokasi anggaran untuk selatan itu 2 kali lipat dibandingkan tengah dan utara pun, tetap selatan aja, itu kebutuhannya masih lebih banyak lagi gitu. Sehingga seolah-olah orang teh dianaterekeun gitu. Jadi padahal sebenarnya enggak ya. Secara anggaran sebenarnya udah lebih besar, tapi memang si persebaran penduduknya juga lebih banyak di wilayah Ngamprah Lembang. Iya, Ngamprah, Padalarang dan ke utara Lembang. Pendudukan 1,3 memang banyaknya di situ ya, di Ngamprah Lembang, Pak. Ngamprah, Padalarang, Lembang itu rata-rata masing-masingnya di atas 200.000 ya. Masing-masing di atas 200. Jadi mungkin dengan 3 kecamatan ini hampir lebih ya enggak sih, karena pendudukan 1,9 ya. 1,3 mungkin. 1,3 itu DPT. Oh, DPT. Oh iya. Daftar pemilih ya, usia pemilih kan. Kalau ditambah dengan anak-anak itu 1,9-an lah. Jadi kalau 600 jadi mungkin sepertiganya. Dari 3 kecamatan. Dari 3 kecamatan ya, sepertiganya ya? Iya, sepertiganya. Kira-kira lah hitungan kasarnya gitu. Sehingga ya tadi, selain memang titik pertumbuhan di selatan ini memang perlu dibangun atau ditumbuhkan titik pertumbuhan baru gitu. Yang sehingga bisa mengangkat banyak hal, ekonominya, perkembangan infrastrukturnya, terus kemudian juga SDM-nya. Nah, kira-kira kalau seperti titik pertumbuhan di wilayah selatan itu di kecamatan mana? Bahkan mungkin perlu ada hub ya yang bisa lebih dekat kemana-kemana, termasuk nanti pusat pelayanan kesehatan dan lain-lain itu. Mungkin pernah ada kajian, kan Bapak dulu 2 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Nah, pernah ada kajian itu nggak? Kalau titik di selatan itu memang yang relatif di tengah itu Cililin. Cililin. Ke utara ada Ciamplas, Batu Jajar gitu ya. Terus kemudian ke selatan dan ke barat itu baru nanti ada Sindangkerta, Gunung Halu, Rongga, Cipongkor gitu. Memang mengelilingi Cililin. Dan Cililin relatif kan dulu apa ya? Istilahnya itu kawedanaan ya. Kawedanaan ya. Nah, itu Cililin gitu. Sempat jadi ini ya. Pusat pemerintahan gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin sudah ada. Kemudian tapi pengungkit ekonominya ini yang perlu dikuatkan lagi. Nah, potensinya Pak, ekonominya apa kan diberi akses, tapi ketika ada akses tersebut tidak ada potensi yang bisa digali di sana. Tidak bisa menggerakkan roda ekonomi juga ya Pak. Kan saat ini paling kalau kita melihat KBB ya wisatanya wilayah Lembang dan sekitarnya ya Pak ya. Terus mana lagi ya? Nah, PAD terbesarnya kan bukan dari wisata ya Pak ya? Setahu saya masih PBB dan BPHTB ya. PBB dan BPHTB. Setahu saya ya. Padahal potensinya besar ya? Besar. Nah, itu apakah karena memang ini pengaruhnya gini, kalau di kota Bandung itu kan ada istilahnya gini, menginapnya di kota Bandung, wisatanya ke sana, ke KBB ya, balik lagi ke kota Bandung, jadi artinya perputaran uangnya mungkin lebih banyak di kota Bandung daripada di tempat wisata gitu ya. Mungkin kondisinya seperti itu sekarang. Iya, jadi kalau kita bicara tadi ya PAD itu memang apalagi wisata dan seterusnya itu, ini yang perlu dilakukan ya tadi. Kalau bahasa yang sering kita gunakan itu intensifikasi dan ekstensifikasi gitu. Sehingga nanti PAD bisa naik. Nah, kalau bicara wisata, di selatan juga ada. Wisata alam ada. Cuman memang mungkin yang perlu kita pertajam itu konsepnya. Kalau konsep wisata di Lembang atau Bandung Utara lah ya, itu kan wisata alam atau wisata buatan, dia main dulu sebentar, dia belanja ke kota Bandung kan, dan menginap di kota Bandung. Pulang ke Jakarta katakanlah, itu dari kota Bandung. Ngafenya di kota Bandung malam-malam gitu ya. Nah, kalau untuk daerah selatan, itu memang nggak bisa begitu. Jadi kalau mau ke daerah selatan, itu harus lewat tengah, Cimareme ke selatan, kalau pulang lewat situ lagi. Habis di jalan waktunya? Iya, walaupun bisa sih lewat Kabupaten Bandung, nanti Jalak Harupat gitu bisa. Tapi juga bukan pilihan yang lebih bagus gitu.
Nah, makanya konsepnya harus beda. Ya, mungkin nanti konsepnya ya konsep wisatanya kayak glamping. Ya kan orang nginep di situ Nginep di kan, situ, glamping itu kan di bener. situ. Terus kemudian wisata-wisata yang memang dia adventure Betul. gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Ekoturism ya lebih kepada alam, maksudnya seperti itu. Gitu. Sebenarnya Dan banyak ya, budaya. tapi potensinya banyak ya, Pak? Banyak. Hanya belum tergali juga udah hampir KBB itu udah hampir 2 dekade ya sebenarnya. 17 tahunan. Ya, tahun ini 17, 17. tahun depan 18 sudah hampir 2 Iya, dekade. hampir 2 dekade. Jadi sekarang yang masih dieksplor terus tuh, eksploitasi masih wilayah Bandung Utara ya? Lebih oleh swasta ya. Biasa. Lebih oleh swasta. Karena mungkin secara nilai ekonomisnya lebih tinggi lah. Karena akses juga mungkin ya, Pak? Akses. Kan dekat-dekat itu ya, kalau Yes. KBB Parongpong Cihideung kan dekat ya. Yes. Sementara kalau ke selatan mau ke Rongga, ke sini kan Iya. jauh-jauh itu lumayan. Iya. Dan orang luar kota itu kan mudah ya. Dia mau akses dari tol Subang bisa. Ya. Tol Padalarang betul. deket. Dari Pasteur bisa gitu kan. Dan kalau dari situ dia mau, misalnya sekarang ada WUS. Stasiun Turun WUS di Padalarang gitu ya? Iya. Dia tinggal naik ke Lembang, Cisarua, cepet tuh. Iya. Dia turun lagi ke Kota Bandung atau mau keluar ke itu, jadi alternatif mainnya itu lebih gampang. Banyak, bener. Tapi kalau ke selatan nggak ada apa ya? Harus ke sana balik lagi. Memang nyambung sih ke Cianjur, tapi jalan jelek. Nyambung lagi Ciwidey juga lewat Leuweung. Jadi memang serba salah juga ya, mulai harus deh. Nah, konsepnya makanya. Kita harus bermain konsepnya apa? Kita punya mini Grand Canyon. Mini Grand Canyon? Ya. Di mana, Pak? Itu Curug Malela namanya. Oh, Curug Malela. Di Rongga. Bagus. Cuman kan tadi aksesnya tadi ke sana. Pertama akses, kedua konsepnya. Ya. Mungkin kalau di situ konsepnya konsep glamping, akan lebih menarik. Menghadap apa? Air terjun. Air terjun, keren tuh. Ya kayak itu di yang Abah itu kan yang viral gitu kan. Iya, yang di Cianjur. Orang pada nginep di situ bikin kayak tenda. Yes. Itu juga bisa ya. Yes, benar. Makanya saya kepikiran begitu. Jadi konsep yang harus diperbaiki. Potensi ada, tapi karena tadi akses sehingga orang males. Tapi kalau konsepnya berbeda, jauh didatangi sama orang. Gitu. Iya. Memang harus ada inovasi-inovasi. Mirip kayak tagline Bapak ya, life is a series of inovasi ya, Pak. Yes. Menarik. Itu apa sih, Pak, makna di balik itu, Pak, sebenarnya, Pak? Yang mana nih yang tagline Bapak, moto hidup kan kalau di life is a series of innovation gitu, Pak ya. Life is series of problem pertama, yang kedua series of innovation gitu. Ya kan memang hidup itu dari satu masalah ke masalah lain kan. Menghadapi masalah itu harus ada inovasi ya, kira-kira gitulah. Jadi kalau kita hanya business as usual, ya anggar gitu. Nah makanya dibutuhkan pikiran cerdas, kreatif, inovatif gitu. Karena kalau enggak, ya tadi seperti keluhan masyarakat, orang teh mekar nges 17 tahun, nah kieu wae gitu. Nu aya OTTD gitu. Ya asa prihatinnya OTTD gitu. Baru mau baju jalan kena lagi. Makanya saya sering sampaikan, Kak, saya ingin diubah salah satunya itu. Apa? Top of mind orang ketika disebut nama Bandung Barat. Sekarang saya nanya ke beberapa orang, top of mind Bandung Barat itu OTT tadi. Kan sedih. Iya. Saya ingin gini lah, seperti Sumedang. Kalau saya nyebut Sumedang, top of mind-nya apa? Tahu gitu. Tahu kan? Kalau saya sebut Garut pasti kalau Dodol. Semua orang kompak menyebut itu karena KBB, itu top of mind. Kalau KBB naon? OTT. Nah gitu. Nah ini yang harus kita putus. Kita putus. Saya berharap nanti top of mind-nya adalah kebaikan. KBB apa? Daerah yang bebas sampah. Daerah penghasil buah premium. Kalau mau cari durian musangking atau blackthorn ke KBB. Ada gitu, Pak? Belum. Tapi udah ada titik ke sana. Saya sudah komunikasi dengan salah seorang yang ahli perkebunan, yang dia salah satunya adalah disebut mengelola atau ya penyedia lah. Bahkan bukan hanya sekedar penyedia bibit, tapi dia juga siap untuk membantu sampai berbuah, ngajarin untuk cara mengelola. Dia siap. Kalau kopi sendiri gimana, Pak? Kalau kopi? Kopi bagus.
Itu kan yang daerah selatan, yang Ya. kemudian sampai berbatas Gunung Halu, terus kemudian Sindangkerta, yang berbatasan dengan Ciwidey itu kopi bagus. Iya sih belum ada ya kalau KBB produk khasnya apa paling wajik gitu ya, wajik Wajit, cililin itu ya. wajit. Tapi Ya, apakah seterusnya mau wajib terus kan orang juga ya, perlu inovasi tadi ya, betul. perlu branding baru sebuah Ya. kabupaten gitu. Dan wajitnya sendiri kan perlu inovasi. Iya. Ya, saya melihat sudah ada lah. Cuman belum booming. Saya kira Mengemasnya bagaimana ya untuk betul, menjadi sebuah kehadiran pemerintah itu perlu di situ. Dodol Garut kan sudah muncul inovasinya. Iya, cokodot Cokodot ya. kan. Wajit tiba halak gitu. Bungkusnya tetap Seperti itu ya. kulit jagung kan gitu. Ya nggak apa-apa, itu tetap ada, tapi apa inovasinya? Apakah di rasa, apakah di penampilan dan lain-lain gitu. Ya karena kan harus meraih pasar baru ya. Yes. Belum tentu anak-anak muda sekarang juga seneng wajik kan. Kan itu manis banget atau gimana Ya, kan. giung lah. Ya giung tak benar Pak. Menariknya itu sih. Iya belum udah KBB dan OTT lebih dekat ke situ ya. KBB dan OTT. KBB dan OTT. Saya ketawa tapi sebenarnya sedih nih. Pasti Bapak udah di Kamprah di Kabupaten Bandung Barat, Tani Mulia udah 20 tahun lebih ya Pak. Saya sudah 37. 37 tahun? 32. Oh, seumur masa Presiden Pak Harto berarti. Itu dia. Nah, tadi Life Series of Innovation. Ya. Apakah inovasi itu yang memunculkan akhirnya, oke lah, kita mengambil calon bupatinya Gilang Dirga gitu. Wakilnya, calon wakil bupatinya Gilang Dirga. Kenapa artis Pak? Jadi gini. Apakah karena banyak si calon lawannya artis? Nanti kan Hengki Kurniawan dari PDI, terus ada JJ ya, adik iparnya Raffi Ahmad. Nah, sekarang tiba-tiba Gilang Dirga itu. Ya kalau disebut salah satunya ya, tapi bukan itu yang utama. Yang utama satu, saya butuh anak muda. Menurut saya perlu pemimpin daerah anak muda. Buat saya berarti partner saya, soulmate saya anak muda. Karena penduduk Bandung Barat, pemilihnya saja itu 56%-an itu milenial, zilenial. Milenial dan zilenial. Bicara pemilih kan? Ya. Kalau ditambah yang sebelum pemilih, kan bisa jadi 70% lebih. Tambah yang nanti pemilih mula yang alfa ya, yang 17 tahun ketika pas pemilihan. Nah, 50% lebih Pak? Lebih. Saya hitung itu 739.000. Itu 56%. Artinya apa? Harus ada orang pemimpin ya yang bisa berkomunikasi dengan mereka tanpa sekat. Kalau dengan saya bisa, tapi bisa jadi ada sekat kan. Saya generasi X, mereka generasi Y, generasi Z kan, alpha bahkan gitu. Itu satu. Yang kedua, Gilang nih komunikatif. MC, stand up komedian, komunikatif. Komunikasi dengan mereka saya lihat sangat cair lah. Dan yang ketiga, cerdas. Dia itu kan jago impersonate. Kalau mengimpersonate Pak Harto misalnya, kan dia pasti observasi dulu. Iya, harus profiling dulu seperti apa sih. Di riset dulu kan. Dia nada suaranya di mana, intonasinya bagaimana, bahkan nonverbalnya gimana gitu. Itu kalau nggak cerdas nggak bisa. Iya, komika juga sebenarnya kan orang cerdas. Dibalik kelucuan mereka harus bikin riset dulu sebelumnya. Nah itu, maka cerdas, kreatif, inovatif. Jadi itu masuk tuh kriteria. Yang ketiga, saya pernah ditanya nih sama salah satu tokoh politik gitu. Kenapa milih Gilang? Ya tadi saya wah kalau itu masih bisa lah dicari yang lain. Nah yang ketiga yang kayaknya agak susah. Saya cari yang ulang tahunnya sama-sama saya. 17 Agustus juga. 17 Agustus. Jadi nanti dirayakan 17 Agustus. Iya beliau ini lahir 17 Agustus. Oh Gilang Dirga juga 17 Agustus. Bisa pas gitu ya. Menarik. Cerdas, muda, komunikatif. Yes. Secerdas apa Gilang Dirga nanti ya besok kita ada serial juga untuk ngobrol-ngobrol sama Gilang Dirga. Nah, kita pengen tahu juga nanti dia mau impersonate apa nanti kita tantang. Menarik sih. Iya. Nah, harapannya Pak untuk ini kan pasangan politisi dan artis. Di beberapa kali kesempatan itu, oke di periode pertama itu
harmonis ya. Periode kedua, nah udah di perjalanan mulai ada riak-riak, lalu periode kedua berpisah. Itu menjadi sebuah ini nggak Pak? Bukan ketakutan, kekhawatiran gitu ya? Atau malah, oke lah nggak apa-apa, ini mah juga namanya politik gitu ya? Ya. Jadi gini, saya pernah ditanya juga sama. Jawaban saya, kenapa kemudian orang cenderung berpisah? Itu pengamatan saya nih. Salah satu yang menurut saya dominan, walaupun perlu di-riset lagi ya, adalah ketika dua orang ini begitu dilantik, dia berpikir 5 tahun lagi harus jadi bupati. Oh. Sehingga bupati tidak mau kesaingan sama wakilnya, yang wakilnya ingin maju. Padahal belum tentu si Wagul tuh pengen maju mungkin ya pas awal-awal. Belum tentu, gitu. Nah, itu yang menurut saya salah satu faktor dominan, sehingga akhirnya gitu, balapan kan. Dibatasi, jangan sampai wakil lebih terkenal dari bupati. Jangan ada dua matahari biasanya gitu ya. Gitu. Nah, makanya itu yang saya obrolkan sejak awal dengan Kang Gilang. Nah, Kang Gilang punya komitmen, saya punya komitmen bahwa ayo orang babarengan. Sok, mangga, ente pengennya apa, pengen seperti apa, passionnya di mana, gitu ya. Kalau perlu kita bagi portofolionya, ayo gitu barengan. Yang kedua, ya saya emang gak ada masalah. Saya nggak pernah berpikir nanti 5 tahun lagi mau jadi atau enggak. Nggak ada urusan saya. Nggak ada urusan. Buat saya, kalau memang takdirnya mengarah saya harus melanjutkan lagi, insya Allah akan lanjut. Kan memang mestinya kan minimal tuh ketika pembangunan berjalan itu nggak cukup 5 tahun ketika program-program sih Pak ya. Harus dilanjutkan karena biar programnya tetap menjadi biar patuh di situ kita berjalan. Ya kita contoh kota aja Kota Bandungnya ketika Kang Emil, nah itu kan bentuk jadinya nggak ini juga ya kan sayang juga ketika tidak dilanjutkan. Nah, sayang juga kalau tidak 2 periode sebenarnya Pak. Ya. Harus ada yang jadi legacy bagi masyarakat sebenarnya kan pelayanan itu harus menjadi utama ya. Betul. Ya, tapi ketatanegaraan kita kan begitu. Ya, di evaluasinya 5 tahunan. Realitas politiknya suka berbeda ya Pak ya. Tapi kalau saya sih percaya bahwa ya jika kita ikhlas, kemudian kita berprestasi, ya kemungkinan untuk 2 periode lebih mudah. Gitu kan. Kan gitu aja. Tapi kalau kita tidak berprestasi, apalagi malah jelek, akan dihukum oleh rakyat, nggak akan dipilih lagi. Bahkan bisa jadi dihukum oleh elit politik dengan tidak dicalonkan. Iya, benar. Iya kan? Ada beberapa kejadian gitu. Ada. Di daerahnya dia sebenarnya dikenal nih, bahkan menjabat posisi sesuatu, tapi oleh partainya malah tidak diusung. Iya. Gitu. Nah, ini kalau di KBB ini memang Kang Didik ini yang sudah resmi sebenarnya diusung oleh partai. Jadi PKS-nya cuma mengusung satu partai, tidak seperti di Kota Bandung dan daerah lainnya masih berkontestasi di antara kader-kadernya juga. Jadi sudah bisa berlari sebenarnya Pak ya? Sedang berlari. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya Pak ya. Amin. Nah, mungkin bicara dilancarkan itu, saya menarik nih. Kenapa? Karena pasangan saya Didik Gilang. Teman-teman membuat akronimnya Dilan. Dilan. Di Gilang tapi jadi dilancarkan jadinya. Tapi sebelum dilancarkan, Dilan 1, dilandasi niat yang ikhlas dan tekad yang kuat untuk membenahi Bandung Barat. Dilandasi niat yang ikhlas dan kuat untuk membenahi Bandung Barat. Itu Dilan 1. Dilan kedua, harapannya dilancarkan segala urusannya, perjuangannya dan lain-lain. Dan Dilan yang ketiga, dilantik jadi bupati dan wakil bupati. Ingat ya Sobat PR tuh. Ada 3 Dilan di sini. 3 Dilan. Nah Pak, mungkin ada yang mau disampaikan nih sebagai closing ke Sobat PR, termasuk ke teman-teman yang lainnya. Sebenarnya sih harapan juga bagi warga KBB ya ke depan seperti apa sih kalau misalkan Bapak ini terpilih? Prioritas apa yang akan pasti pembangunan ada skala prioritas, tidak mungkin semua dijalankan barengan. Harus ada yang diprioritaskan. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan di awal-awal tuh apa sih yang paling penting bagi warga KBB? Jadi kalau saya dengan Kang Gilang ini
kita kan mengusung tagline-nya Benahi Bandung Barat. Nah, supaya mudah dipahami, saya ambil dari huruf-huruf yang menyusun benahi. Yeah. Jadi mulai dari yang pertama B. B itu birokrasi yang bersih, inovatif, dan melayani. Kemudian yang kedua E, ekonomi yang kuat. Kemudian yang ketiga N, nilai-nilai agama dan budaya yang dilestarikan dan dijaga. Karena Bandung Barat ini daerah yang religius, daerah yang berbudaya. Kemudian yang keempat A, ya, akses pada layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan yang mudah dan berkualitas. Saya apresiasi PJ Bupati hari ini, yang katanya hari ini diberi penghargaan di Jakarta untuk daerah yang sudah mencapai UHC yang tinggi. UHC itu Universal Health Coverage. Ya. Nah, kita ingin tingkatkan itu lagi. Yang kelima berarti H, hijau dan lestari lingkungannya. Karena Bandung Barat, terutama bagian utara, itu kan daerah penyangga. Yeah. Daerah yang harusnya dijaga lingkungannya. Daerah selatan juga sama. Nah, yang terakhir I, infrastruktur yang berkualitas. Infrastruktur. Nah, kira-kira itulah. Ya. Mudah-mudahan semua tercapai. Jadi KBB tidak lagi identik sama Kabupaten Banyak Bencana, apalagi KBB dan OTT gitu ya Pak ya. Yeah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Didik atas waktunya. Kita banyak sharing, banyak belajar dari Pak Didik bagaimana sebuah ilmu itu tidak mesti beriringan dengan karirnya ya. Dari farmasi bisa ke pendidikan, sekarang jadi politisi, dan mungkin nanti insya Allah jadi bupati ya Pak ya. Amin. Jadi kalau saya ngambilnya, saya suka ditanya gitu. Kenapa begitu? Saya bilang, kita belajar, terutama di perguruan tinggi, itu yang kita pelajari itu selain substansinya, sesuai jurusan. Tambang ya tentang pertambangan, yang walaupun sekarang jadi wartawan gitu ya. Farmasi jadi pendidik gitu. Tapi yang juga penting adalah soft skill. Bagaimana system thinking, berpikir sistemik, logical thinking, berpikir logis. Bagaimana problem solving, decision making proses. Itu kan dipelajari ya, secara tidak langsung di perguruan tinggi. Nah, itulah yang kemudian lebih banyak saya pakai dibandingkan dengan keilmuan yang substansinya. Soft skill-nya itu mengubah mindset. Jadi pendidikan mereka yang SMA dan kuliah akan berbeda mindsetnya, Pak. Yes. Nah, jadi teman-teman juga tetaplah lanjutkan pendidikan sampai kuliah setinggi-tingginya, Pak ya. Siap. Hatur nuhun, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PR. Terima kasih. Oh ya, ingat nanti ada Gilang Dirga. Kita pengen tahu benar nggak cerdas menurut Pak Didik nih ya. Iya, siap. Oke, kita ngobrol nih Pak ya.